Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita berada di podcast Kisah 45 ya Pak. Sekarang saya sudah bersama dengan Pak Abadi Makmur ya. Pak Ya. Abadi Makmur SIP. Assalamualaikum warahmatullahi Yes, wabarakatuh. hi man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita sedikit mengulik kehidupan beliau, jadi kalau kita lihat riwayat pekerjaannya mulai dari Sekdes Tongkok Seng sekitar tahun 1995 hingga 2004, kemudian anggota DPRD Kabupaten Bombana 2004 sampai 2014, range-nya itu 10 tahun. Ini sudah luar biasa. Kemudian tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Bombana di tahun 2016 kawan-kawan. Kemudian tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Buton Selatan 2017 hingga 2021. Kemudian tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Bombana. Jadi kembali lagi Kembali kampung. Ya, kembali di kampung lagi Pak Adi. Ya. Dari tahun 2022 hingga sekarang ini. Jadi keren sekali kawan-kawan. Saya beruntung sekali beliau datang di podcast ini. Kemudian beliau ini juga owner kantor hukum Abadi Makmur dan Partner. Begitu Pak Adi? Iya. Ya. Dan kalau Siapa tahu ada yang membutuhkan jasa hukum. ya, itu juga. Siapa tahu ada yang membutuhkan jasa hukum. Tapi sedikit saya mau kulik bahwa Bapak juga kemarin sempat ingin maju secara independen. Ya, benar. Ya, itu pemberitaannya itu juga luar biasa Ya. Pak. Kemarin sempat juga jadi pembicaraan hangat di warkop teman-teman itu. Iya, iya. Apa kejanggalan sehingga berhenti di situ Pak? Kemarin itu kita terkendala di kurangnya dukungan. Nah, tenangnya dukungan. Kita masih kurang 87 KTP. Ya. Yang terkumpul dukungan tertulis itu 11.054. 11.054. Ya, dari 11.151. Hmm. Jadi masih kurang 87. Tapi kita tahan dulu untuk topik itu Pak. Ya. Karena kali ini kita akan lebih berbicara soal topik One Village, One Product. Iya, ya. Satu produk, satu desa. Satu produk satu desa. Ya, bagaimana gambaran dari topik ini Pak? Untuk sedikit pengantar. One Village One Product ini sebetulnya bukan hal yang baru di Indonesia. Di beberapa daerah di Indonesia, di beberapa daerah kabupaten kota itu sudah diterapkan. Cuman di Bombana ini itu berawal dari kehadiran Bapak Burhanuddin pada tahun 2022 awal selaku PJ Bupati Bombana. Beliau menjadi pejabat itu di bulan Agustus, kalau saya tidak salah. Ya. Nah, kami dari tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa menginginkan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pembangunan di desa. Dengan lokus bagaimana mendorong bahwa setiap desa itu ada perdanggulan. Nah, pada saat beliau di Rujab, saya coba sowan untuk berdiskusi, membuka ruang. Ternyata dia welcome. Dia respon beliau itu. Beliau langsung mengatakan kalau begitu kita buat tim, kita bentuk tim penyusunan peraturan bupati, dan saya salah satunya tim penyusun peraturan bupati tentang produk unggulan satu desa satu produk atau One Village One Product. Itu awalnya begitu. Karena seiring berjalannya waktu, beliau mulai mengeluarkan tagline pemerintahannya, menata kota, memurniakan desa. Menata kota, memberdayakan desa. Ya. Oh iya, tahun 2022 itu. 2022. Ya. Itu hari waktu itu belum ada rencananya Pak Bur itu maju sebagai calon bupati Bombana. Belum. Mana justru saya juga karena memang pemikiran kami dari tenaga ahli ini menginginkan adanya kolaborasi itu, kami mengharapkan ada kerjasama yang baik. Karena bagaimanapun juga kehadiran teman-teman pendamping di lapangan di desa kalau tidak di backup dengan regulasi yang jelas, tentu ini akan menjadi sebuah hambatan yang
serius. Iya, iya. Kebetulan beliau lolos menjadi calon bupati dan mengambil tema itu, salah satu visi dari beliau itu, yang saat itu saya juga tidak lolos menjadi calon bupati. Saya langsung mensinkronkan program ini, Pak Bur, bagus kalau kita kerjasama, kita pikirkan bersama bagaimana caranya. Berarti ada sinergi. Ya, lalu beliau itu memang dia sudah masukkan dalam program visinya bahwa itu program lanjutan beliau adalah menata kota dan memerdekakan desa dengan program unggulan one pileg one product, satu desa satu produk unggulan. Ya, ya. Berarti itu ide awalnya. Ya, awalnya. Nah, di situ sudah terjawab ide awalnya, kawan-kawan. Dan bagaimana implementasinya kira-kira nanti? Implementasinya dari program ini saya kira yang pertama bahwa kita tentu harus berangkat dari sebuah regulasi. Regulasinya memang sudah ada peraturan bupati tentang pengembangan produk unggulan desa itu, tetapi bahwa karena keberadaan Bombana ini akan dipimpin oleh Bupati baru, tentunya ini nanti harus termuat dalam rencana pembangunan jangka pendek daerah yang akan ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Pak Burhanuddin dan Pak Ahmad Yani ini dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bombana 2025 dan sampai 2030. Nah, dari situ nanti tentu ini kita akan menyasar sampai melakukan sinergitas sinkronisasi perencanaan dengan berbasis desa. Tentunya nanti kita menggunakan namanya sistem perencanaan yang berbasis Sustainable Development Goals. Apa itu? Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Oh, iya. Artinya bahwa persoalan visi misi program unggulan Pak Burhanuddin ini dengan Ahmad Yani bukan hanya semata-mata akan diintervensi oleh kabupaten, tetapi semua pihak termasuk desa juga harus ikut mengambil bagian dalam menyukseskan program visi besar beliau ini. Iya, salah satu visi besar beliau ini. Iya. Nah, itu kan sudah implementasinya. Saya rasa kalau soal implementasi One Village One Product itu kan mulai tahun 2022 sudah berjalan itu kan. Katakanlah saya mengambil sampel kemarin, artinya saya menggali sedikit juga persoalan One Village One Product ini. Katakanlah di Desa Palime ini misalnya, Pak. Ini kan ada potensi besar yakni Dempo. Nah, apakah bagaimana nanti persoalan ini, Dempo ini, bagaimana cara mengeksposnya supaya bisa tersebar istilahnya, supaya bisa di branding istilahnya. Ini lagi kita bicara soal kaitannya dengan hilirisasi ya. Hilirisasi sumber daya alam. Tentu konsennya kita adalah bagaimana mengembangkan sumber daya alam ini melalui pengolahan barang yang belum jadi atau bahan mentahnya menjadi bahan jadi, sehingga nanti kita harapkan itu mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi. Nah, sehingga orang bertanya, apa sih yang Pak Burhanuddin bilang itu hilirisasi? Ini proses dari mana kita mulai, di mana kita mulai dari awal, bahwa barang jadinya, barang tidak jadi, dia barang mentahnya begini, lalu diolah menjadi bahan jadi. Contoh misalnya di Palimai ini adalah salah satu desa yang berpenghasilan dompo, tapi dompo ini dia belum mampu untuk mengakses pasar-pasar secara nasional, karena dia hanya dipasarkan di Bombana. Nah, ini harus ada inovasi. Kalau kemudian dalam program pemerintah kabupaten berlanjut seperti ini, maka yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan pembinaan kelompok UMKM yang terdiri dari beberapa kelompok yang ada di Desa Palimai misalnya, atau di beberapa desa di tempat lain. Kemudian itu ditingkatkan kapasitasnya, bagaimana dia bisa membuat dompo yang bagus,
kemudian bagaimana dia bisa membuat dompo yang berlabel bagus sesuai dengan standar, tentunya standar kesehatan, memiliki terdaftar di Balai POM. Kemudian itu pemasarannya bagaimana? Di sini BUMDes itu bisa hadir. Nah, BUMDes bisa hadir memasarkan sehingga nanti kita harapkan dompo-dompo ini tidak hanya dijual di Balimai saja, bukan hanya dijual di Boy Pinang, di Tepose, di Kasipute. Keinginan kita dompo-dompo ini nanti, apakah dompo yang berlabel apa namanya, Balimai misalnya, kali ini namanya Pordanggula, kita sebutlah dompo Balimai. Itu bisa menyasar sampai ke Indomaret, ke Alfa Meidi, Alfa Maret misalnya, bisa menyasar ke sana, sehingga itu betul-betul bisa diandalkan. Nah, itu salah satu contoh dari program One Village One Product. Bagaimana dengan desa yang punya potensi lain, misalnya dia desa wisata. Di sana kita akan lakukan pemetaan, mapping bagaimana melihat potensi-potensi yang ada di desa itu yang berhubungan dengan wisata. Jadi kalau sudah ditetapkan bahwa salah satu desa itu adalah desa wisata, maka konsentrasinya kita dalam penggunaan dana desa itu harus masuk ke program bagaimana mendorong desa itu menjadi desa wisata. Desa wisata tentu desa wisata yang bisa dijual, bisa dipromosikan keluar, dia memiliki adat dan kebudayaan yang bisa dipublikasikan, dijual baik di secara nasional maupun di mancanegara. Seperti itu. Nah, tadi saya sempat tim soal pendanaan. Pendanaan kan pastinya di segala sponsor atau pembuatan branding itu, atau mulai dari prosesnya, dari kelompok-kelompok yang ada di desa misalnya, tentunya semuanya butuh pendanaan gitu, Pak Di. Ya, pasti. Dari mana sumber pendanaannya nanti? Pendanaan ini saya memastikan bahwa ya kalau untuk berangkat dari pengembangan Pordanggula ini, saya kira tidak hanya, tadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa tidak hanya semata-mata akan menggunakan APBD, tapi kita konsen bagaimana caranya memaksimalkan penggunaan dana desa supaya desa ikut berkontribusi dalam menyukseskan program ini. Di mana ruangnya? Karena di peraturan Menteri Desa itu setiap tahun itu akan terbit peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa. Dalam regulasi itu akan ada yang menjatuhkan maksimal anggaran dana desa yang boleh digunakan untuk ketahanan pangan, misalnya. Dari situlah kita masuk. Nah, metodenya itu nanti diputuskan dalam musyawarah desa. Karena tadi merupakan semua pemerintah desa wajib untuk melakukan sinkronisasi perencanaannya, mulai dari perencanaan di desa dan kabupaten, maka tentu dia harus berangkat dari apa yang menjadi keinginan bupati. Kalau bupati mengharapkan, memutuskan dalam visi besarnya akan melakukan pengembangan Pordanggula, maka di desa harus melakukan itu. Dengan cara apa? Memberikan bantuan-bantuan terhadap kelompok-kelompok UMKM, kelompok petani, melalui pemberian bantuan program ketahanan pangan desa. Di situ ada dua, ada ketahanan pangan nabati dan ada ketahanan pangan hewani. Nilainya berapa? Kalau 2 tahun, 3 tahun terakhir itu minimal 20% dari alokasi, dari jumlah dana desa yang diterima oleh setiap desa. Jadi kalau satu desa menerima 1 miliar, maka kita memastikan bahwa paling sedikit 200 juta untuk pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan ketahanan pangan. Ya, bagaimana caranya? Tentu ini akan hadir nanti teman-teman pendamping desa. Ya, ini soal pendampingan. Ya. Jadi kan ini pasti ada dananya, ada juga skill yang harus dikembangkan. Ya. Tentunya semuanya itu butuh pengembangan, artinya butuh pendampingan. Pasti. Nah, bagaimana proses pendampingannya nanti itu, Pak? Oke, kalau proses pendampingannya itu tergantung bupati. Oh, iya. Karena tenaga pendamping profesional dalam hal ini pendamping desa yang dikenal oleh kawan-kawan, itu hanya diangkat oleh Kementerian Desa.
Ya. Dan itu tugas dan konsentrasinya bagaimana memfasilitasi perencanaan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa yang diputuskan oleh Kementerian Desa. Iya, iya. Nah, bagaimana cara mendampingi ini? Ini kan program bupati ini ada berapa yang perlu mendapatkan pendampingan? Satu, produk unggulan one village one product tadi. Ini karena dia akan menggunakan dana desa, tentu harus dikawal, harus dipastikan, difasilitasi oleh tenaga-tenaga pendamping profesional. Yang kedua, ada namanya programnya beliau itu dana dusun. Dana dusun ya. Iya, iya, iya. Nah, yang 20 juta per dusun. 20 juta per dusun. Ini juga harus dikawal. Ya. Karena ada 420 dusun yang ada di Bombana ini. Kalau kita kali 20 juta berarti ada sekitar 8 miliar lebih. Iya. Dana itu yang harus diatur, tentu harus dioptimalkan penggunaannya. Yang akan yang akan mendampingi nanti mereka adalah tentu pendamping desa. Nah, pendampingan ini bisa bupati merekrut secara mandiri dengan beban gaji dari APBD Kabupaten Bombana, dibantu oleh tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa yang diangkat nanti oleh bupati. Bisa juga dengan menggunakan tenaga pendamping profesional yang ada yang diangkat oleh Kementerian Desa, tapi ada namanya optimalisasi sumber daya tenaga pendamping profesional. Artinya bahwa di samping tugasnya teman-teman pendamping desa untuk mengawal dana desa dari Kementerian Desa, juga ada tugas baru, tugas tambahan dari bupati yang tentu ini harus ada kerjasama antara bupati dengan pihak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kementerian Desa yang mengelola pendamping desa itu. Jadi memang harus ada pendampingannya. Iya. Jadi saya rasa sudah jelas, Pak, mulai dari ide pertamanya muncul, kemudian implementasinya tadi sudah dijelaskan, kemudian ada juga pendanaannya diharapkan 20% dari keseluruhan total yang diterima oleh desa, dari dana desa. Kemudian juga pendampingannya telah dibahas tadi. Ya, dan yang tidak kalah pentingnya juga bagaimana informasi dan publikasinya. Ya, bagaimana nanti ya, untuk informasi publikasinya itu nanti kita akan menggunakan dengan beberapa media-media informasi seperti prokes yang sudah ada, yang sudah bekerja sama dengan desa. Apalagi baru-baru ini ada yang namanya pendaftaran melalui platform P2KTD. Ya, itu juga harus disosialisasikan. Itu juga harus disosialisasikan. Makanya ke depan mereka-mereka yang sudah terdaftar dan lolos verifikasi di tim verifikasi dari Kementerian Desa, itu nanti akan membantu desa. Nanti mereka akan bekerja sama dengan desa dalam rangka memberikan informasi, mempublikasikan kepada publik, kepada sosial media bahwa ada program unggulan di sini, bagaimana cara mendapatkannya, siapa kontak personnya. Iya. Itu nanti ya, semua jasa-jasa itu kita akan gunakan. Termasuk salah satunya ISAK 45. ISAK 45 tentunya, karena itu ya tentu ini menjadi salah satu langkah awal kita bekerja sama. Iya. Saya rasa itu saja dulu, Pak. Oke, baik. Karena nanti season keduanya kita akan lebih bahas lagi soal yang lain. Baik. Ya, nanti ini mungkin bakal di-share ke desa-desa, alangkah baiknya supaya mereka juga lihat. Dan saya rasa itu saja dulu kawan-kawan. Nanti kalau untuk informasi tambahan kita akan masuk di season berikutnya, Pak. Baik. Jika diperlukan, mungkin kita bisa podcast juga sama Pak Bupati. Boleh, boleh. Bupati akan senang itu. Iya. Beliau itu welcome kalau soal itu. Iya, entah mungkin dikasih jadwal ke Rujab misalnya, atau ke kantornya. Iya, iya. Ya, ISAK 45 akan selalu siap. Oke, nanti kami bantu komunikasikan. Beliau senang itu, ya begitu. Iya. Jadi saya rasa saya perlu ucapkan terima kasih banyak, Pak, telah hadir di podcast kali ini. Sama-sama. Sekali lagi kawan-kawan, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa. Terima kasih.